salam santun. Baru saja ada tamu ya. Jadi kasusnya seperti ini. Ada seorang bapak itu curhat ya. Balik nama, kan sudah waktunya balik nama kendaraan 5 tahunan ya. Itu posisi kendaraan itu nomornya AG Kota Kediri. Pemilik baru saja pindah jadi warga Kabupaten Kediri. Posisi pemilik dan kendaraan berada di Malang. Nah, berarti prosesnya minta pengesahan dari Kota Malang sana ya, untuk cek fisik dengan lembaran kertas yang dari karton itu, dengan banyak stempel bahwa kendaraan hadir waktu cek fisik dan segala macam, bahwa ini sudah sah. Oke. Terus berkas itu dibawa ke Samsat Kota Kediri ya. Jadi dari Malang dipaketkan, dibawa ke kantor Samsat Kota Kediri. Berkas bendel bisa diambil. Oke, clear ya. Jadi antara Malang dan Kota Kediri clear. Sekarang masalahnya untuk balik nama, proses balik nama di Kabupaten Kediri. Sesampainya di Samsat sana ya, si bapak ini disuruh menghadirkan kendaraannya. Aneh kan? Jadi dari Malang sah dengan berbagai stempel, juga tanda tangan aparat kepolisian ya, dengan esek-esek esek-esek ya, yang nomor rangka, nomor mesin, dan penjelasan bahwa kendaraan waktu itu hadir. Terus sampai di Kota Kediri juga clear, berkas bisa keluar. Kenapa di Samsat Kabupaten Kediri, kalau orang nyebutnya Samsat Pare, dipersulit ya? Jadi dia tadi cerita demikian. Nah, ternyata setelah dia ya nggak sengaja ya jalan-jalan di dekat counter fotokopi, itu ada semacam calo yang lagi berhitung jasa, seperti kasusnya beliau ya. Jadi kalau pakai jasa calo ini bisa, nggak tahu bayarnya berapa, cuman bapak tadi mendengarkan, oh gitu ya. Jadi bisa kalau lewat calo ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa antara Malang dan Kediri bisa clear, setelah sampai ke kabupaten atau ke Samsat Pare bisa mental? Itu yang menjadi keluhan dari bapak tadi ya. Apakah memang harus kendaraannya hadir? Kenapa kalau harus kendaraannya hadir ketika ambil berkas di Kota Kediri, kendaraan itu juga tidak harus dihadirkan? Apakah beda struktur kerja atau SOP-nya? Makanya saya kemarin juga sempat membuat video untuk balik nama secara online. Ya, ini kejadiannya ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Mungkin itu. Jadi kata bapaknya seperti itu. Terus akhirnya bapaknya waktu di sini telepon lagi ke temannya yang di Samsat Malang untuk bagaimana supaya ini bisa nantinya diproses. Sama temannya Samsat Malang dikasih esek-esek lagi untuk
kepengurusan di sini. Jadi mungkin besok ya, besok pagi hari Jumat ya, atau mungkin kalau kan dipaketkan itu berarti paling nggak Senin lah. Itu karena di sini nggak mau menggesek karena nggak ada kendaraan alasannya. Nah ini dikirimi lagi dari teman si bapak dari Malang sana untuk digesek berkas yang nanti ditempelkan di ditempelkan di waktu pengurusan di sini. Katanya seperti itu. Jadi yuk, karena semakin hari teknologi itu semakin maju ya, kenapa enggak kita pergunakan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau seperti di berita ada ormas yang mau membuat apa ya namanya birokrasi gitu loh pokoknya. Jadi satgas birokrasi ya seperti ini. Jadi di rutin ya, diributin ya. Jadi Allah di sini ada peran Allah menunjukkan pada bapak tadi bahwa ini loh, kalau kamu mau lewat bapak calo ini bisa beres dengan bayar sekian. Bapak tadi juga sempat tanya sih, loh kalau yang showroom itu gimana ya? Waduh, ya saya bilang saya kurang tahu ya. Masalahnya kan mungkin showroom ada peraturan sendiri, ada spesialisnya karena dia juga bukan pemilik pribadi, kan dijual lagi. Jadi mungkin bisa hanya bayar pajaknya aja. Saya bilangnya seperti itu, tapi nggak tahu benar apa enggak. Monggo yang pemirsa kalau tahu silahkan dibantu komennya. Ya, jadi seperti itu kasusnya. Kalau dari satu kota dengan kota yang satunya, kan ini kan berarti cinta segitiga ya. Yang satu dan satunya ini oke, clear. Nah, yang satunya ini ngambek itu. Jadi ya semoga aja nanti kalau berkasnya itu datang bisa diurus atau bisa terselesaikan sesuai prosedur ya. Nggak tahu prosedurnya yang betul yang mana, apakah harus kendaraannya datang. Kalau kendaraannya datang, harus kendaraan datang, kenapa waktu di Samsat Kota kok tidak seperti itu ya. Kalau tidak harus datang, kenapa di Pare harus seperti itu ya. Jadi ini yang membuat masyarakat itu kadang bingung ya, maksudnya mau ngikuti alur atau jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang benar, tetapi dibelok-belokkan supaya menjadi tidak lurus dan tidak benar. Gitu. Jadi semoga aja nanti hari kalau ini esek-eseknya baru diproses di Malang dan dikirim ke sini paling enggak ya besok pagi atau Senin ya. Semoga aja bisa terproses dengan baik. Tapi tadi juga beliaunya bilang kalau seandainya memang terpaksa bayar ke calo, dia bayar daripada pusing. Itu. Monggo yang aparat terkait dan yang mengerti untuk kasus sebenarnya, silakan komen bantu saya sehingga saya bisa menjelaskan soal bagaimana yang seharusnya masyarakat itu ikuti. Ya, jadi permainan apa? Permainan yang bagaimana? Yang dimaui. Oke. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat perlu jos.